Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saida Rama dari Hukum Ekonomi Syariah semester 4 ingin membahas mengenai hadis tentang kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Langsung saja, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menulis bahwa puasa menjadi sangat istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung memberikan balasan dan ganjarannya. Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah hadis, seluruh amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali puasa, sebab pahala puasa adalah untukku, dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia atau orang yang berpuasa telah meninggalkan syahwat dan makannya karenaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Selain hadis ini, ada sejumlah ayat dalam Al-Quran dan hadis yang menyebutkan tentang perintah serta keutamaan berpuasa, yaitu ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Perintah untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan tercantum dalam Al-Quran. Disebutkan bahwa satu tujuan diwajibkan berpuasa adalah agar menjadi orang yang bertakwa. Ada juga bunyi dari surah Al-Baqarah, yaitu, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan, boleh tidak berpuasa kepada orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan jauh untuk tujuan ibadah. Mereka bisa membayar puasa di hari lain. Jadi maksud dari keringanan ini adalah boleh yang sedang sakit untuk tidak berpuasa, atau seperti ibu menyusui, ibu yang mengandung, berpergian jauh dalam bentuk ibadah. Terus ada juga surah Al-Baqarah ayat 184, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan atau lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Maksudnya adalah misalkan kita dalam perjalanan itu selama 2 hari tidak berpuasa, dan kita akan menggantinya setelah bulan Ramadan nanti selama 2 hari juga. Next, dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberikan makanan bagi seorang miskin. Barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ada juga dibahas dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yaitu beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan atau permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda atau antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu atau di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan atau lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya dan diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Hadis riwayat Ahmad telah menyampaikan, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu di dalamnya. Terdapat dalam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan, berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebaikan. Hadis riwayat Muslim, sholat 5 waktu antara sholat Jumat ke sholat Jumat dan Ramadan ke Ramadan penghapus dosa di antara keduanya jika dijauhi dosa-dosa besar. Jadi kedudukan hadis
membahas mengenai bulan suci Ramadan dan kewajiban berpuasa itu hukumnya wajib dan benar adanya di dalam Al-Quran, dan ini udah hadis sahih ya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.